Perbedaan pendapat golongan muda dan tua sebagai awal peristiwa Rengas Dengklok. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan nasional rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke daratan Vietnam menemui Marsikal Terauchi. Sehari setelahnya mereka sampai di Dalat, Vietnam, tanggal 10 Agustus 1945. Tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerahnya kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar sampai ke kalangan aktivis pergerakan nasional Indonesia, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan nasional Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya tiga tokoh Indonesia ke Indonesia yaitu Mat Hatta langsung bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Muhammad Hatta. Dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah dibentuk oleh Syahrir. Yang berpendapat lain, menurutnya kemerdekaan juga dilakukan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat. Perbedaan pendapat antara Muhammad Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perbedaan bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti: 1. Bagaimana proklamasi itu dilaksanakan? 2. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi Soekarno dan Hatta dalam memproklamasikan? Sehingga Soekarno dan Hatta mengendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya karena: 1. Militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumbuhan daerah. 2. Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang menunggu persetujuan PPKI. Organisasi bentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sejarah kelanjutan dari peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anakku, apakah kalian pernah mendengar Rengas Dengklok? Berbicara mengenai proklamasi Indonesia pasti akan selalu dikaitkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk mengetahui peristiwa Rengas Dengklok, marilah kita bersama-sama mengenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pekasaan Timur yang dipimpin oleh Kolonel Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan suara rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan, dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan izin Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi.
Putusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada jam 10 malam di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Insinyur Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan pada wakil-wakil PPKI besok. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Dr. Randes Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, Mr. Ahmad Subarjo, dan Iwaku Sumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat di mana golongan muda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi. Sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya, yaitu menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini, 17 Jakarta. Rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang berapat sebelumnya di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, Jakarta, juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Momardi, Barisan Pelopor, Sudanko Singgi, dan Peta Jakarta Syu. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4 pagi waktu subuh terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta yang disertai Fatmawati dan Guntur Soekarno Putri dibawa ke rumah seorang keturunan warga timur bernama Chu Ki-song. Para pemuda berusaha meyakinkan pada kedua tokoh tersebut agar berusaha segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya.